Maha Ihsan itu sifat yang terus-menerus memperbaiki, yang lebih baik lagi tahu terus. Ini Maha Ihsan. Mulai awal penciptaan hingga akhir, Allah itu maha memperbaiki, membagusi ciptaannya. Tahu terus. Kalau contoh di lapangan itu mungkin seseorang pernah diuji, taruhlah sakit. Karena tidak lulus dengan ujian sakit, akhirnya sakit, diberi sakit lagi. Iya. Itu makna ihsan itu sebegitu ya? Berulang. Iya, diulang lagi. Misalkan pernah gagal dalam dunia usaha, karena terus kemudian nggak pandai, gagal lagi. Sama dengan kalau di sekolah apa? Iya, registrasi. Iya, itu paling pempirong naik. Iya. Nek sekolah kehidupan balik. Gusti Allah moho sabar, moho gak bosen. Dan itu maha ihsannya itu. Iya. Balik diuji. Iya. Tapi yang sering muncul omongan dia itu kan, wis aku bapak cek ngene penting anakku ae udah sampai kayak aku loh, kan sering ada Ya, aku kadung disayangkan, ya itu karena kebodohannya. Oh, jadi doa gitu itu nggak boleh ya, Gus? Nggak boleh. Itu putus asa itu, Pak. Sesungguhnya iya. Wajah-wajah putus asa. Sesungguhnya itu bagian dari putus asa. Iya, karena sampai keluar kalimat seperti ini, Gus. Iya. Oh, udah pikir terus no Lah. tegak. no tetak urip iku. Iya. Karena mencoba iki. Diterusno iki ya gak ada gambaran. Mudah saja untuk menilai itu baik apa buruk. Menurut Allah selalu ya. Nggih. Coba bayangkan, padahal ini sesungguhnya duduk bayangkan, hakikinya aslinya Allah itu di depan kita terus, Allah itu melihat kita tawar terus, mendengar api yang ini pantes masuk ngono ae lalu jelas aja. Jika itu masih sulit, Gus, kira-kira ada langkah apa yang, misalkan jika itu kan masih sulit kadang Ya. untuk membegitukan, karena ya kembali kalau tadi tingkat keimanan tadi ilmunya yang sangat rendah, sangat disayangkan, makanya gak boleh bodoh. Nah, sementara di kesempatan lain Gus Nizam pernah menyampaikan bahwa materi itu mengikuti imateri. Iya. Materi itu mengikuti cahaya. Nah, ini dengan perubahan nasib tadi itu di sisi mana nanti? Jika ingin berubah nasib itu. Yang dimaksud orang awam nasib ini nasib kehidupan dunia. Nggih. Ya, kan rata-rata gitu. Uripe cek tambah enak, ngeten. Iya, wis. Cek duwe omah, sing ngontrak, cek duwe omah dhewe. Kontraktor cina duwe Wis ngono iku lah. Iya, duniawi berarti ya. Iya. Materi itu tidak bisa berdiri sendiri. Materi itu sesuatu yang kasat mata, sing ketok moto. Iya. Ini tuh mancik nang imateri. Imateri itu cahaya. Cahaya ini gak ketok moto. Ya gambaran ini aneh ini. Ini cahaya, ini materi. Merubah watak buruk ini dengan cahaya, dengan madat, dengan ilmu Allah, dengan nur Muhammad, dengan nur iman, pokoknya dengan cahaya. Maka ketika cahaya masuk ke relung jiwa, sujud, wiridan, apa ini merubah watak yang itu, otomatis dia sudah ada cahayanya, cahaya iman, walaupun cik kelip-kelip kayak lentang, muncul dulu, tenggelam lama. Ini materi yang memberkahi kehidupan kita, pasti halal dan barokah. Ini yang menyelamatkan hidup, yang membuat orang itu ya semakin pandai bersyukur nantinya. Siapa yang mendapatkan
sedikit imateri, ya materi halal dan berkahnya ya sedikit. Ditalkin aja ini berarti sudah ada cahaya yang masuk dari guru. Iya. Kemudian ikut suluk dengan zikir, dengan Zikir, ibadah ya, makhluk. bimbingan zikir. Nah, ya itu Saya paham. Ini saya, kan saya masih lebih betul. Lebih banyak cahaya. yang saya heran. Iya. Nah, Tapi kok jawab, saya kenyataannya ingat betul ya. Gus, saya ingat betul statementnya Gus Nizam. Dan itu saya tulis betul, karena saya menulis gitu loh. Dari dawuhnya Gus Nizam itu. Adik aku duwe murid, wis pirang-pirang tahun kok gak berubah nasibe. Saya dohir ya, perlu dipertanyakan. Gak, oh itu tulis. Loh, estu itu. Gak lirik ya, Awas Pak? kesendir Gak diri. Gak ngelirik Rubicon jadi Rubicon. Itu jelas. Gus Nizam ngendikan gitu jelas sekali. Adik aku duwe murid sampai wis pirang-pirang tahun gak berubah nasibnya. Perlu dipertanyakan keimanan dia terhadap ajaran yang disampaikan oleh Gus Nizam. Ya, iyalah. Saya ingat betul itu. Dan bisa saya lacak tulisan itu. Betul. Karena terus begini, begini. Gus. Ya, kebalikannya. Yang mengalami perubahan signifikan, perubahan Iya. pesat. Banyak. Yang dulunya terlilit hutang ratusan juta, wis puluhan apa gitu. Terus semuanya berkat pertolongan Allah. Nggih. Itu banyak, bukan satu dua. Yang belum berubah juga masih banyak. Karena Ya, itu. kira-kira Itu bagus heran. faktor. Itu loh faktor utamanya apa Gus kira-kira? ada yang langsung nunduk Saya itu. yang mestinya tanya kok. Loh, karena saya tidak punya pengetahuan itu. Keyakinan. Bukan. Ya, Saya menurut manut ya. benar-benar tidak tahu jawabannya pertanyaan saya ini memang gak aru temen. Eh, Paham gak aru temen. nggih, paham. Sing ero, Sing ero lakoni. aku. Sing ero iku ya mengalami perubahan sing jelas iku. Ya iku sing ero aku. Nek gak ngono, ya gak ero mbok. atau itu bahasa hadis Nabi pernah disawani terus kemudian menjawab antum a'lamu bi umuri dunyakum itu. Iya termasuknya. Napa nugat ini? Kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Ah. Kalau merubah dunia, kalian yang lebih tahu. Kalau dunia kecil itu luar diri ini. Oke. Akhirat kecil dalam diri, jiwa. Nah, tapi kalau ingin merubah dunia, rubahlah jiwamu. Oke. Kalau soal merubah akhirat, merubah batiniah, kejiwaan, kerohanian, aku nabi, Iya. aku Lebih tahu. paling tahu Paling tahu. dari siapapun. Kalau urusan dunia, kalian yang lebih tahu. Jadi kan ketemu benang merahnya. Maka ketika dia mau pingin merubah nasib, ya harus datang dan siap dirubah wataknya oleh pembimbing. Nah, kemudian dikaitkan lagi dengan berbagai cahaya yang masuk, cahaya positif tadi, mestinya materi mengikuti karena materi itu selalu mengikuti cahaya. Iya. Nah, logikanya kan begini. Loh kok tidak? Nah, ini yang mungkin perlu dicari kira-kira apa Ya, gitu. diperiksa lagi lah anu niku. Itu harus itu. Harus juga. Ya harus kalau Harus, bisa. Harus. Berarti kan harus muhasabah diri, Gus, ya. Atau mungkin masih proses, Gus. Artinya kan masih proses. Masih proses. Eh, Ojo suwe-suwe nemen. Oh, Gak ngerasa di Ketuan kondok ini Mustafa. kayaknya. di pengalaman kehidupannya sebelum dia talqin Solo, mungkin ada kesalahan di dalam pengelolaan harta dan lain Banyak. sebagainya. Iya. Sehingga setelah talqin Solo, dia mengalami keadaan yang sebaliknya. Iya. Oh, Jadi iya ini- banyak itu. Kan ini mungkin proses pembersihan Iya. dulu untuk menuju. Ah. Nah, Proses yang- pembersihan ini iya aja suwe-suwe nemen itu. Kesel Tapi sampai- ya apa maneh. Kesel sing ngepel iki lho. Yang banyak seperti itu.
Wah, Karena ini. kesalahan dan dosa kaitannya dengan Sesama. hablum minan nas ini Iya, iya, iya. banyak ya itu pasti itu dulu harus dibereskan. Itu dulu. Artinya kan dengan suluk itu kan akan merubah apa ya? Paling tidak minimal Di temperamen materi. kita lah. Ya artinya dengan suluk itu kan ada ketenangan hati. Kita melakukan kontemplasi dalam suluk itu kan. Nah, keluar dari suluk harusnya ya kita menyadari tentang kesalahan kita sehingga kita setelah keluar dari suluk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya kira kok seperti itu ya. Iya benar. Perhatikan, setelah taubat itu langkah selanjutnya adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup di kekurangannya. Ini merasa cukup. Padahal kurang. Tidak merasa kurang. Merasa cukup di kekurangannya. Ya inilah sehingga dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Abi ira aslinya kurang loh kita kok kebutuhan. Tapi hamba ini tidak merasa kurang. Merasa cukup. Sehingga ya ini anak idadani abdi bi itu. Ya tak cukupi. Setelah dicukupi hamba yang al-qani, hamba yang qanaah ini merasa lebih. Dicukupnya itu merasa lebih. Sehingga dia menuntut dirinya, aku harus berbagi kepada orang terdekat yang paling membutuhkan. Ya pasti, ya ini konsep lain syakartum lazidannakum. Jadi iki dalile cara masuk kudu masuk harus Lah tapi lah enten ini ten majelis napa niku Allah memenuhi kebutuhanmu. Tidak memenuhi keinginanmu. Oh Lah, iya. Allah memberi apa yang kau butuhkan. Bukan. memenuhi kebutuhanmu, tidak memenuhi keinginanmu lah. Iya. Betul, betul, betul. Pres berarti kan butuh pres ya sih, pres lah ngono. Oh iya. Gede dipres ya dipres. Lah kan butuh mek didik tok kok. Masuk. Enggak. Masuk. Sampean butuhnya akeh kagak. Ayo. Ajane butuhnya akeh. Kowe rokok ono kok. Kakek ini pres. Songo aku jan. Jika butuh dipres ya. Nah, ini berarti sudah kona. Berarti akeh lah butuhe wis. Dengan Iya. rokok cukup. Sebenarnya rokok no kopi beres. Urip songo wis. Beres songo. Biji songo, Bu. Kenikmatan tertinggi, Pak. Oh, kenikmatan tertinggi. 234. Karena begini, kalau di tasawuf itu para nabi wali kalau dilihat dari kehidupan lahiriahnya kok tidak kelihatan bertambah. Itu karena tidak ingin bertambah. Tidak. Ayo. Dia memohon kepada Allah. Ya seperti hadis yang sering saya sampaikan, Nabi kita memohon, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan giringlah aku bersama orang-orang miskin. Giringlah aku di yaumil mahsyar nanti bersama orang-orang miskin. Ini interpretatif ini, maknanya bias ini. Bisa dimaknani miskin hakiki, miskin bukan harta, miskin maknawi. Bisa dimaknani double, miskin maknawi dan miskin materi ya bisa. Ini lihat sikon, lihat dengan siapa. Karena memang harus kita akui bahwa harta benda atau materi itu menyeret kita jauh dari Allah. Menyeret kita lupa diri. Dari hadis Nabi tadi, Gus, yang paling condong itu arti miskin di sini itu miskin lebih condong kebanyakan ke materinya atau yang gimana, Gus? Dua-duanya sama saja, tergantung siapa yang memaknai. Miskin artinya
ya tidak ingin berkelebihan, karena itu menjauhkan diri dari Allah, menjadikan lupa bahwa kita ini hamba yang senantiasa butuh Allah.